Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Marilah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Ayub pasal 42 ayat 2. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ibu bapak saudara-saudara, hampir semua kita orang-orang percaya, khususnya orang Kristen, begitu juga agama-agama lain yang punya irisan dengan Kristen, pasti mengenal tokoh yang bernama Ayub. Paling tidak pernah mendengar kisahnya. Di dalam Ayub pasal 1 dijelaskan bahwa dia adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ia selalu berusaha untuk taat kepada Tuhan. Setiap hari ia bangun pagi-pagi untuk mempersembahkan korban bakaran. Namun sangat tragis, Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Semuanya berubah menjadi nol. Tidak ada apa-apa lagi. Tetapi luar biasanya, dalam keadaan terpuruk, kehilangan segala sesuatu, Ayub masih bisa menyatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ayub 1 ayat 21. Inilah kualitas hidup Ayub yang menakjubkan. Di dalam pergumulannya, Ayub yang dulunya seorang kaya raya menjadi miskin dan terbuang. Tentu siapa yang bisa sanggup menghadapi seperti yang dialami oleh Ayub ini? Siapakah kita yang tidak akan memberontak bila perbuatannya tidak pernah tercela, tidak pernah tercoreng, tapi justru mengalami kehidupan yang sangat tragis. Dalam hidup ini ada banyak hal yang seringkali membuat kita bisa menjadi pesimis, bisa menjadi kehilangan harapan di antara deretan persoalan-persoalan atau kegagalan-kegagalan yang dialami. Yang menarik, jangan buat keterpurukan menjadi pintu kehancuran di dalam kehidupan kita. Kegagalan apapun harus bisa membuka sudut pandang yang lain dari kehidupan kita. Jangan selalu melihat kehidupan ini seperti kacamata kuda yang hanya melihat ke depan tetapi tidak bisa melihat ke samping kiri dan kanan. Ayub mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kita untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Hidup kita bukanlah ditentukan oleh masalah, oleh pergumulan, atau oleh keberhasilan. Hidup kita sangat ditentukan oleh Tuhan, di mana Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan penuh dengan kebaikan. Bahkan Ia memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kegagalan bukanlah akhir segala-galanya, melainkan sebuah batu loncatan
untuk meraih kemenangan. Kita tidak perlu cemas dengan setiap masalah yang terjadi, sebab kita memiliki Tuhan yang sanggup serta tidak pernah punya rancangan yang membuat kita semakin terpuruk, yang membuat kita semakin terjerumus. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada satupun kuasa yang dapat melawan kuasa Tuhan. Dalam melewati setiap tantangan dan persoalan, jangan pernah cemas atau ragu. Tetaplah jalani hidup ini dengan segala dinamikanya, namun kita harus selalu mempasrahkan diri ke dalam rencana Tuhan. Jika rencana manusia sering gagal, Ayub menjelaskan pada titik akhir dalam kesesakan, dalam kehancuran hidupnya, dia melihat bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Walaupun Tuhan mengizinkan pergumulan menghampiri hidupnya, namun pada akhirnya Tuhan bahkan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang pernah dimilikinya. Ayub mengalami kehilangan besar dalam hidupnya, namun Allah melimpahkan apa yang pernah dia miliki kembali ke dalam kehidupannya. Inilah pelajaran yang penting bagi kita hari ini, bahwa keteguhan, keyakinan, kesetiaan Ayub di dalam menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan, walaupun di awal-awal dia sempat goyah, begitu juga sahabat-sahabatnya yang menjas atau menghakimi dia bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub adalah akibat perbuatannya. Namun sahabat-sahabatnya, bahkan Ayub sendiri dan orang-orang lain tidak mengetahui apa di balik dari semua penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh Ayub. Ternyata Allah bermaksud untuk mempermalukan iblis, di mana meragukan kesetiaan, ketekunan, kesalehan Ayub kepada Tuhan. Dan terbukti Ayub menang. Ayub mempermalukan orang-orang yang menghakimi namun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa. Begitu juga yang paling penting dalam nas ini, dengan peristiwa Ayub, Tuhan juga mempermalukan iblis yang tidak terlalu mengetahui secara dalam, baik secara hati dan pikiran, tentang kesetiaan orang-orang yang mengikut Tuhan. Oleh karena itulah, ibu bapak saudara-saudara, kalaupun ada persoalan pergumulan yang kita hadapi, jangan cepat-cepat untuk menyalahkan siapapun, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Terkadang apa yang terjadi dalam kehidupan ini, baik pergumulan dan penderitaan, adalah sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan bisa mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, marilah kita terus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita,
di hadapan rencana-rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan bukanlah rencana kecelakaan. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah membuat hal yang tidak baik bagi kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah orang-orang pilihannya. Dia sendiri sudah mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus yang harus mati, menderita demi cinta, demi kasihnya bagi kita. Apalagi hal-hal yang lain, Tuhan akan mempertaruhkan semuanya untuk kita sebagai orang-orang yang sangat dikasihinya. Karena itu jalanilah hidup ini di dalam pengharapan, di dalam kesetiaan, di dalam keteguhan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkannya. Karena Tuhan punya maksud, punya rencana dalam setiap perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.